Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Dungwis. Aku mendapatkan tugas IPS yaitu menjelaskan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan aku memilih perang yang kedua yaitu perang Padri di Sumatera Barat. Nah, pasti teman-teman bertanya dong, apa sih perang Padri dan apa isinya? Nah, perang Padri merupakan salah satu pertempuran dilatar belakangi oleh perpecahan kalangan masyarakat Minangkabau, tepatnya antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertempuran ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terbagi ke dalam dua periode yang terpisah. Nanti aku akan menjelaskan di akhir video. Nah, teman-teman juga pasti bertanya-tanya dong, kayak, siapa sih yang mengalami peristiwa tersebut? Nah, yang tadi aku sebutkan, yaitu kaum Padri dan kaum adat. Nah, pasti udah tahu lah apa sih di mana itu perang Padri terjadinya. Ya, sudah jelas ya, yang tadi aku udah pernah jelasin di awal, yaitu di Sumatera Barat. Dan kapan peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa ini tuh terjadi di tahun 1821 sampai 1838. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya juga kan, kayak, mengapa peristiwa perang Padri itu terjadi? Karena adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ya ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di kaum adat. Nah, yang aku tahu itu kebiasaan buruknya itu kayak mengadu ayam gitu loh, terus meminum minuman keras, mabok lah istilahnya, terus berjudi. Nah, lanjut ke pertanyaan yang nomor 6. Bagaimana sih proses terjadinya perang Padri tersebut? Nanti aku bakal jelasin ya, oke? Next, aku mau lanjut ke latar belakangnya dulu. Nah, seperti tadi, nomor 1 itu perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai tahun 1838. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam yang sedang konflik dengan kaum adat. Kaum Islam itu kayak disebut dengan kaum Padri. Nah, perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri atau ulama dengan kaum adat. Kaum ulama ingin memberantas gitu kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat, seperti tadi yang sudah aku sebutkan ya, berjudi, terus mengadu ayam, mabok gitu. Dan 3 latar belakangnya itu perebutan pengaruh antara kaum adat dan kaum ulama. Nah, aku bakal jelasin jalannya perlawanan yang tadi aku sudah jelasin di awal. Bakal ada 2 periode atau 2 fase ya. Aku akan jelasin dulu fase pertama yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Nah, nomor 1 itu pada fase pertama dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Nomor 2, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Pasaman, sedangkan Belanda dibantu pasukan oleh pribumi termasuk juga kaum adat gitu. Nomor 3, periode tahun 1821 sampai tahun 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Karena merasa kewalahan untuk melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil keputusan strategi damai ya teman-teman. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Nah, itu ya yang fase pertama. Tuanku Imam Bonjol juga tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut atau perjanjian masang tersebut. Akan tetapi, Belanda itu justru dimanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan di Kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan. Tetapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya juga dibakar dan Tuanku Mensiangan ditangkap.
Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan membatalkan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Berarti perjanjian yang tadi sudah dibuat itu atau perjanjian Masang itu dibatalkan, teman-teman. Tuan Kui membonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian perlawanan kaum Padri masih kuat terus berlangsung di berbagai tempat. Nah, itu tadi fase yang pertama yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Lanjut kita ke fase yang kedua. Nah, ini tuh terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Bagi Belanda, tahun lalu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Nah, teman-teman mau tahu gak sih isi Perjanjian Padangnya itu apa? Nah, nomor 1, Belanda mengaku kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Gandang, Agam Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang nomor 3, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan secara bertahap. Yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Nah, aku sedikit ke belakang dulu ya. Nomor 3 tadi itu kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Tadi aku salah ngomong. Nah, pada fase yang ketiga pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838 sekitaran itu lah ya. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, sama kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah Perang Padri fase ketiga. Pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Yang tadinya cekcok ya, malah jadi dan demikian kekuatan perang di Sumatera Barat akan meningkat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan dari kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Datangnya bantuan pasukan Jawa pada tahun 1832 maka Belanda semakin meningkatkan ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Kemudian dikeluarkan plakat panjang. Nah, apa sih plakat panjang itu? Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman plakat panjang ini, kemudian Belanda memulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Nah, isi perjanjian plakat panjang yang terjadi pada tahun 1833 yaitu nomor 1, penduduk dibebaskan pembayaran pajak atau kerja paksa, teman-teman. Kerja rodi. Nomor 2, Belanda akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antar penduduk. Yang ketiga, perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda dan penduduk boleh mengatur pemerintahnya sendiri. Nah, itu yang fase-fase ya, ada 3 ternyata. Nah, aku ingin menjelaskan lagi akhir perlawanannya. Tuan Kui membonjol dan pasukannya terdesak pada tanggal 25 Oktober 1837. Tuan Kui membonjol ditangkap kemudian dibuang ke Cianjur di Provinsi Jawa Barat ya. Tanggal 19 Januari 1839 ia dibuang ke Ambon dan pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864. Nah, segitu aja cerita dari aku sedikit ya tentang Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat.
tidak ada kesempurnaan karena kesempurnaan datangnya dari Tuhan dan kesalahan datangnya dari setan. Nah, bila ada kesalahan dari tutur kata dan cara penyampaiannya atau gimana itu mohon dimaafkan ya teman-teman. Wahiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.